Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan jamaah salat fardhu zuhur rahimakumullah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur seraya memujinya. Lisan kita tidak terlepas dalam keadaan apapun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semua bentuk pujian adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dengan memuji Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga kita semua selalu menyadari bahwa hakikat penciptaan kita di dunia ini tidak ada lain adalah untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspek bidang pekerjaan yang kita geluti selama kita hidup. Semuanya berorientasi atau bertujuan untuk mencapai ridha Allah Azza wa Jalla. Dan kita yang hadir di sini, tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita sehat selalu, dimurahkan rezeki, dilancarkan semua urusan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu syafaat baginda Rasul merupakan satu cita-cita agung kita semua di saat kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri di padang mahsyar, dan saat kita membutuhkan pertolongan yang tidak kita dapatkan dari siapapun, baik dari orang tua kita, saudara-saudara, handai taulan, anak-anak, semua pada sibuk mengurus diri sendiri, Bapak. Oleh karena itu, di antara pertolongan yang kita harapkan adalah syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaat itu, mencintai baginda Rasul untuk mendapatkan syafaat tersebut, tidak hanya membaca sholawat, tapi juga mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita di dunia ini tidak lama, dan sebentar lagi kita akan merasakan betapa menakutkan alam barzakh, kiamat kecil bagi kita. Maka persiapkanlah diri sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan yang abadi, dimulai dari alam barzakh. Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, baginda Rasulullah Muhammad SAW memperingatkan kepada kita semua, man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan berupa janji, yaitu min kulli hammin farajan. Dari setiap kesedihan itu ada kelapangan. Min kulli dhiqin makhraja. Setiap ada kesempitan, Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kenapa terjadi demikian? Untuk siapakah itu semua? Kita sedih, Allah berikan kegembiraan dan kelapangan.
Ketika kita masa-masa sulit, Allah berikan jalan keluar. Dan rezeki Allah janjikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Untuk siapakah itu? Untuk orang yang rajin mengamalkan istighfar. Karena pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita alami sekarang itu adalah akibat dari ulah kita sendiri. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat Nabi Adam alaihi salam, ketika beliau diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi yang penuh dengan tantangan ini, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, wahai Tuhan kami telah menzolimi, berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan tidak memberi rahmat kepada kami, kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga ketika Allah memberikan teguran kepada Nabi Yunus alaihi salam atau Yunus bin Matta. Nabi Yunus ini hidup di daerah Ninawa namanya, bukan? Ninawa itu kalau dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir itu di daerah Mosul, Irak sekarang. Ketika beliau mengajak kaumnya untuk kembali mentauhidkan Allah dari menyembah sesuatu yang tidak boleh disembah seperti patung, berhala dan segala macam, tapi kaumnya melakukan pembangkangan, akhirnya dia pergi dan Allah berikan cobaan. Dia ditelan oleh seekor ikan. Dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholihin. Sama doanya. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Itu Nabi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW minimal dia beristighfar dalam satu hadis itu 100 kali satu hari. Ya. Apalagi kita umat baginda Rasul yang tentu levelnya jauh di bawah, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Bapak Ibu, karena kita semua berdosa. Kita didatangkan penyakit oleh Allah, kita diberikan cobaan dan ujian oleh Allah. Semua itu atas tindakan kita sendiri. Mungkin kita tidak dekat kepada Allah. Allahumma firli wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah aku dan aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Perbanyak sholat taubat. Di dalam satu kisah manakibnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini, tuan-tuan dan puan-puan, beliau itu lahir di Irak sekitar tahun 164 Hijrah. Beliau muridnya Imam Syafi'i dan beliau gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab beliau yang terkenal Al-Musnad. Beliau ahli hadis, ahli fikih. Ketika suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ini tergerak hatinya untuk pergi ke satu tempat di Basrah tanpa ada keperluan apa-apa, tapi hatinya tergerak pergi ke sana. Dia pergi ke Basrah, sampai di Basrah waktu Isya. Dia mencoba beristirahat di sebuah masjid di kota Basrah. Selesai sholat Isya, dia mau istirahat, mau tiduran di masjid. Dia dihalangi atau disuruh keluar oleh marbot masjid tersebut dengan alasan tak boleh tiduran di masjid.
Di Basrah itu, di Irak pada umumnya, orang semua sudah tahu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tak pernah bertemu. Jadi tidak tahu kalau yang ada di masjid itu Imam Ahmad, karena orang tidak pernah melihat wajahnya. Tapi orang sudah tahu dengan kealimannya, dengan kefakihannya, dengan kehebatannya di bidang hadis dan segala macam fikihnya. Tapi orang tidak pernah bertemu. Maka merebut masjid itu karena tidak mengenalnya disuruh keluar. Akhirnya dia keluar dan dia istirahat di teras masjid. Di teras juga disuruh pergi oleh merebut masjid tersebut. Akhirnya dia pergi, ditolak-tolak sampai ke seberang jalan, dan di seberang jalan itu ada sebuah toko roti. Si pemilik toko roti ini melihat ada seorang tua, karena pada saat itu Imam Ahmad sudah berumur, maka dia mengajak untuk istirahat ke dalam toko rotinya. Syekh itu kan bisa panggilan untuk orang tua. Syekh, istirahat di sini saja. Maka dia istirahat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad selama beristirahat di toko roti milik seseorang tersebut? Dia memperhatikan gelagat yang punya toko. Ketika dia mengambil garam, dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Ketika dia mengambil tepung atau gandum, dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian ketika dia mengaduk-ngaduknya, dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bertanya, Tuan, sudah berapa lama Anda mengamalkan istighfar dalam setiap kegiatan Anda ini? Si pemilik toko roti itu bilang, sudah 30 tahun ya Syekh. Imam Ahmad bertanya, selama Anda mengamalkan istighfar dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan, apa fadilah yang Anda dapatkan? Toko roti itu bilang, doa-doaku dikabulkan oleh Allah, permintaanku diijabah oleh Rabbul Alamin, kecuali satu. Imam Ahmad bertanya, apa itu Tuhan? Bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah. Yang bertanya siapa tadi? Yang bertanya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kagetlah Imam Ahmad bin Hanbal dan dia mengatakan, ya Syekh, rupanya aku yang tidak punya keperluan tertentu datang ke kotamu disebabkan istighfarmu. Aku yang tadi beristirahat di masjid di depan tokomu disuruh keluar, didorong-dorong sampai ke depan tokomu disebabkan istighfarmu. Toko roti kaget. Syekh, Anda siapa? Dia bilang, saya Ahmad bin Muhammad, yang dikenal dengan mazhab Hambali. Ya, bukan dia memperkenalkan diri sebagai mazhab Hambali, tidak. Ahmad bin Muhammad Hanbal. Itu fadilah istighfar. Perbanyak istighfar. Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah ratusan tahun, tak banyak yang dapat dibawanya untuk bertauhid kepada Allah. Lebih kurang 70-an orang saja, tambah anggota keluarganya, tak sampai 80 orang. Ratusan tahun Bapak. Begitu dahsyatnya pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam saat itu. Tapi apa kata Nabi Nuh di dalam Al-Quran? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya dia meminta kepada kaumnya untuk beristighfar, walaupun dosa sebegitu banyak yang mereka lakukan ratusan tahun, beristighfarlah. Astaghfirullahalazim, diikuti dengan tindakan bertaubat kepada Allah. Allah ampuni. Apabila Allah ampuni kita, maka Allah telah ridho kepada kita. Apabila ridho kepada kita, maka kita berusaha setiap hari untuk mendekatkan diri dengan ringan terhadap Allah, ringan saja, dan pada ujungnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apabila kita sudah menjadi orang yang bertakwa, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.